motivasi harus ada referensinya. Satu Dan harus referensi, memberikan solusi yang nyata gitu loh. aksi, dan yang ketiga tidak bisa menolak realitas ini di Ya. mana ada plus sama Ada ada minus. minus. Supaya apa? Dunia ini bisa bergerak. Ya. Coba kalau isinya plus tok ya mati dunia ini. Iya, betul. Pak Asep hidup ini bersyukur. Bersyukur aja Ya. Pak Asep, berpikir positif Ya. katanya. Samping Pak Asep ada penjahat gimana? Iya, betul. Di depan saya ada kebutuhan. Oh, kebutuhan kan gitu loh. Terus gini, tidak boleh orang itu kalau mendidik itu harus apa sih? Emosinya harus positif Ya. gitu kan. Coba Pak Asep bisa praktekin ke bawahan nggak? Ya tidak semuanya gitu loh. Terkadang kan harus Ya. demokratis, terkadang ya. Ya, betul. Terkadang harus fine. Ya, yang pernah Pak Dokter sampaikan itu, jadi di saat melakukan apa sih, di saat seorang leader itu harus melihat audiennya itu, apakah kereta. Pak Dokter, Ya, ini obrolan santai nih Pak Dokter. Apa ini? Kan Kita gini, bahas apa saya ini? ini suka mencermati atau suka melihat-lihat motivasi. Ya minimal biar saya termotivasi dalam hidup lah ya. Habis mendengar motivasi berapa jam hilang motivasinya. Cuman gini kadang-kadang kok hanya motivasi mengawang-awang gitu ya, tidak realistis gitu. Tidak realistis. Nah, bagaimana sih Pak Dokter menurut Islam itu tentang motivator itu kan? Karena menurut saya itu ya, kadang-kadang motivasi itu hanya menjual mimpi gitu ya, menjual mimpi tanpa realita. Atau bahkan misalkan maaf ya, misalkan cenderung ke hal-hal yang religi pun. Tapi cenderung ke motivasi saja. Sedangkan kita kan butuh hal-hal yang nyata gitu loh, Pak. Realistis. Bagaimana menurut Pak Dokter itu? Ini kita bicara dari konsep besar dulu, Pak. Oke. Walaupun obrolan kita ini obrolan ya ringan-ringan, tapi kita bahas masalah yang tidak ringan. Yang pertama, motivasi itu sangat penting. Penting tuh ya dalam hidup. Bahkan para nabi itu sering dimotivasi oleh Allah. Oh, nabi itu ya? Para nabi. Ya. La takhaf wa la tahzan. Itu dia. Itu kan bahasa Al-Qur'an. Betul. Kan itu motivasi kalau diterjemahkan ke konteks modern. Ya. Muhammad, jadi jangan takut dan jangan bersedih gitu ya. Tapi kan Allah ngomong ke nabi kan. Ngomongnya pendek-pendek aja. Kalau banyak gini. Ada lagi kum. Ya ayyuhal mudatsir kum. Kum itu kan motivasi. Wahai orang yang terselimuti oleh kebingungan, mungkin ya gundah, bangkitlah gitu ya. Bangkitlah. Katakan bahwa engkau nabi. Ya. Nah, saatnya engkau tidak boleh minder lagi untuk mengatakan. Itu kan motivasi. Betul kan, itu motivasi yang bermakna gitu. Jadi Al-Quran itu sebagian besar di tingkat makna harus kita tangkap sebagai motivasi. Al-Quran itu motivasi itu ya? Orang beriman. Nah, makanya selain ayat kul itu ditujukan ke semuanya. Ya. Kan ada kul, ada tidak. Kan? Nah, selain tidak itu untuk kita. Pak Asep baca Al-Quran itu motivasi Allah ke Pak Asep. Nah, yang kedua, sejarah itu harus diterima sebagai motivasi. Kalau enggak, ngapain sejarah itu gak ada gunanya? Nah, sejarah sebagai harus itu misalnya gini, Soekarno, Bung Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para kiai Bung Tomo, Allahu Akbar. Itu bukan diterima sebagai fakta atau data sejarah. Hanya dihafalkan lalu diujikan. Kalau cuma itu nggak berguna, apa gunanya? Harus dijadikan sebagai motivasi agar anak-anak ini tahu proses bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan, lalu tumbuhlah cinta negeri. Kan ke sana mestinya. Ya, intinya ke sana. Tetapi pas di lapangan pasti ada penyimpangan dong ya dari oknum-oknum nih. Yang dikatakan Pak Asep itu benar. Banyak motivasi, banyak logika kritis masyarakat yang pada protes ke para motivator kan. Betul. Katanya kalau begini-begini kaya. Ya betul. Bahkan ada yang bilang ke saya, Pak Ubed katanya, saya ini ngikuti seminar tentang gimana mendapatkan rezeki dengan mudah. Tapi untuk dapat seminar itu saya harus bayar gitu loh. 100.000. Iya. Dan isinya itu hanya motivasi atau? Motivasi, harus ngikuti kata-kata emosi yang disebut Pak Asep itu ya. Anda membayangkan, Anda ini. Sementara di realita nggak begitu. Ya, gitu, betul. Tidak semudah yang disampaikan. Apalagi yang motivator sering menjual sukses. Sukses pun dipersempit menjadi kaya. Betul. Ya, bahagia pun disebut menjadi kaya. Jadi kaya semua isinya. Motivatornya aja nggak semua kaya. Bahkan ada yang protes ke saya, motivatornya aja nggak kaya. Itu gimana sih? Betul. Nggak berarti motivatornya pinter. Anda diajak untuk membuat motivator kaya gitu kan.
Ya jadi gitu, memang di lapangannya sekarang ini ya ada banyak penyimpangan dari Ya, memang tidak semua motivator ya. Saya kenal beberapa motivator masih on the track, ya, masih ngikuti Nabi. Jadi gini Pak, Nabi itu tidak menjamin motivasinya ke pengikutnya itu, oke, tapi memberi fasilitas agar manusia itu menjadi orang kuat. Kuat menghadapi maksiat, kuat menghadapi tantangan hidup. ya, Kan benar kalau gitu. betul, betul, Tapi kalau Anda melakukan ini nanti dapat sukses. ya. Kan jarang itu kan. Bahkan tidak ada mungkin yang menjamin. Surga itu kan berproses semua. Kan gini, kalau kita terjemahkan bahasa motivasi dari sisi apa etimologi atau terminologi kan berarti motivasi ini kan mengencourage kan? Yes, mengencourage to action. To action. Ini kan benar Pak. Ya. Bacalah. Lalu Oke. Pak Asep membaca. Pak Asep, dari mulai kita baca A'udzubillahi minasyaitonir itu motivasi Pak. Karena di dunia ini ada setan, maka saya harus berlindung pada Allah. Kan begitu. Ya. Cara berlindungnya kan harus memperkuat diri kan. Setan harus saya kalahkan. Kan begitu pemaknaannya di motivasi. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat di sholat itu motivasi isinya. Tapi yang benar. Ya. Bukan yang motivasi yang ada penyimpangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memiliki Allah yang selalu memberikan rahmat. Baik secara umum atau khusus. Dan harus diyakini. Diyakini supaya kita nggak putus asa menghadapi hidup ini. Kan kita kadang-kadang sering nih. Ini hidup ini ngapain sih gitu kan? Apalagi kalau lagi nggak punya uang gitu. Itu ngaco banget itu kan. Jadi virus keputusasaan, tidak mampu untuk menghadapi realita kan muncul di setiap orang. Ya, ada problem itu. Nah, saat itulah orang disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan kamu gitu, iblis saja, orang jahat aja saya kasih rahmat. Kan begitu. Betul. Supaya apa? Meskipun di prakteknya ya nggak gampang-gampang itu kan. Orang baik juga ada yang sial kan. Tetapi sebagai motivasi kan penting itu kan. Supaya kita nggak larut menghadapi hidup ini. Nah, saya pengen tertarik ini Pak Asep. Soalnya saya juga tertantang ini ya. Saya dulu pernah jadi motivator soalnya. Nggak enak saya kalau disamain dengan orang. Motivator tukang ngelabuin orang. Iya, karena ini Pak Dokter, saya pribadi adalah praktisi. Iya. Maksudnya mendengar motivasi. Ya, mendengar motivasi. Motivator kadang-kadang ini mau kemana ini gitu. Tapi satu sisi secara spiritual kita pun membutuhkan sugesti ya. Gitu. Ya, jadi selama motivasi itu dikemas sebagai ilmu pengetahuan yang dakwah lah bahasa Islamnya itu oke, nggak ada masalah. Betul. Tetapi menjadi bermasalah ketika dipakai modus untuk mensukseskan self interest pribadi, gitu kan? Tadi itu protesnya, saya pengen sukses ngikuti training cara mendapatkan uang tanpa kerja, nggak taunya suruh bayar 100.000. Namanya modus kan, gitu loh. Betul. Menggunakan kelemahan orang sebagai modus untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara sepihak. Ini yang kedua, catatan saya nih kalau bicara dalam tanda kutip nih ya, dosa motivator nih ya. Ya bahasa saya itu seringkali motivator itu menolak realitas. Menolak realitas ya. Kan realitas itu ada baik, ada buruk. Itu pun diciptakan oleh Allah loh. Nggak main-main nih. Ada setan, ada iblis, ada kegelapan, ada cahaya itu Allah mengizinkan ini semua gitu. Nah kadang-kadang supaya dibilang soleh itu di dunia ini isinya hanya kebaikan semata katanya. Dari mana asalnya? Iya, betul. Ya benar nggak? Sering nggak ada gitu? Jangan berpikir negatif. Di depan kita aja kita menghadapi hal-hal yang negatif, Pak Asep. Pada kenyataannya seperti itu. Jadi harus menerima realita supaya imbang gitu. Jadi seringkali menjual wisdom kosong ya untuk mengelabui, untuk menjauhkan orang dari kenyataan yang nyata gitu. Hidup ini isinya hanya kebaikan kalau kita berkonsentrasi pada kebaikan. Dari mana? Harus ada kejahatan supaya kita lawan, harus ada kebaikan. Bahkan di saat-saat tertentu kita nggak bisa lepas dari dosa itu kan ada gunanya. Bener nggak? Ya, betul. Coba kalau manusia bisa lepas dari dosa. Ayat tobat itu kita hapus-hapusin aja itu. Bener nggak? Betul. Iya kan? Betul. Kita itu manusia terkadang ya harus dosa memang gimana? Itu tidak bisa lepas dari dosa. Karena itu ada ayat taubat. Nah, kalau kita mampu menghindarkan diri kita dari dosa full 100% dengan menolak realita tadi, ya ayatnya itu kita hapus saja. Jadi gini, Pak, maksud saya itu
kadang bagi saya ya melihat motivasi misalkan itu hanya teoritik, jadi maksudnya tidak realistis lah gitu. Ya, nah ini bahasanya seringkali gini, para motivator yang menyimpang ya, yang benar banyak, hanya bermain di wilayah prinsip, tapi kurang masuk ke wilayah proses. Contoh Pak Asep, usaha supaya sukses gimana Pak Asep? Sukses itu cuma satu, kerja keras katanya. Anak kecil pun tahu Asep, benar nggak? Ya, tapi di prakteknya ya nggak begitu. Ya. Di prosesnya nggak begitu. Kerja keras, cukup nggak kerja keras? Tidak cukup. Memang harus kerja keras, tapi tidak cukup. Gitu. Tidak bisa disederhanakan. Ya, seringkali mensimplifikasi realitas yang ruwet ini dengan menjual wisdom atau prinsip saja. Gitu. Apalagi itu misalnya kreatif itu yang penting gerak gitu. Ya nggak juga gitu kan. Di prosesnya kadang harus nangis, benar nggak? Ya betul. Pasti kenyataannya itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah, pasti ada dramanya. Nah, cuman ada motivator yang bilang ke saya, kalau kita nggak jual yang manis-manis nggak laku Pak. Dari sinilah ini ya. Kalau di Indonesia ini Mas ya, yang salah itu bukan sebagian motivator. Memang rakyatnya juga pengennya yang indah-indah. Yang indah-indah dan instan. Instan. Gitu loh. Gitu loh. Coba bayangin tuh. Arisan yang penggadaan uang di mana-mana ada itu kan. Betul. Itu bayangin itu kan. Anda bisa bekerja, tanpa kerja keras pun Anda bisa kaya. Ya, betul. Nah, kalau ada orang jualan produk itu laris di kita. Nah, itu kan motivasi yang tidak realistis itu. Ya, yang kedua, kadang-kadang gini, saya yang suka protes gini di masyarakat kita itu. Pak, kalau belajar itu pertama jangan terlalu berat. Kalau bisa sebentar. Yang kedua ada lucu-lucunya. Kita ini pengen ada perubahan yang mendasar di Indonesia ini katanya kan. Mana ada rumusnya? Bangsa yang belajarnya santai, terus ada nggak berat-berat, itu menghasilkan perubahan bangsa ini di mana? Nggak mungkin. Di surga aja itu nggak terjadi gitu. Betul. Nah, itu kan karena kemakan oleh teori-teori pembelajaran yang disebarkan oleh para motivator. Belajar itu harus menyenangkan. Mana ada? Belajar itu harus apa sih? Otak itu tidak bisa konsentrasi kecuali 5 menit. Berapa itu? Kalau perlu 1 hari kita nongkrong di sini. Iya betul. Benar kan itu dibutuhkan effort ya. Effort gitu. Sekolah-sekolah gitu loh. Coba lihat di Korea. Ya, misalkan negara Cina, Korea kan maksudnya justru ada motivasi yang dari Cina yang kadang-kadang menyakitkan. Tetapi justru itu yang bisa apa ya? Bisa mendorong kita untuk lebih maju gitu. Nah, Pak Asep, ada nggak pendidikan yang nyantai-nyantai yang menghasilkan orang? Betul, tidak ada. Pak Asep pernah jadi karyawan, pernah dipimpin orang, terus sekarang mimpin orang. Betul. Kan? Sekarang lihat teman-teman Pak Asep dulu. Siapa yang prosesnya nyantai, kemudian jadi orang kuat berkarakter? Tidak ketemu. Nih teman-teman, Anda seorang wartawan, cek wartawan yang hebat hari ini pasti dulu prosesnya menyakitkan. Dimaki-maki, pernah dimaki-maki atasnya nggak dulu? Ya biasa itu. Di awal-awal pasti seperti itu. Itu. Jadi harus siap tahan banting. Nah, pembekalan ke sana itulah yang diperlukan. Bukan memberikan mimpi-mimpi, tetapi tanpa aksi, apalagi tanpa kompetensi, Pak Asep. Nah itu. Jadi tapi gini Pak, berarti kesimpulan saya itu berarti motivasi itu harus berdasarkan referensi yang jelas dong. Harus yang jelas. Seringkali motivasi yang menyesatkan dasarnya cuma logika subjektif pribadi. Betul. Seperti orang mengatakan di dunia ini tidak ada kegelapan. Kegelapan ada karena tidak ada cahaya. Betul. Ini bahasa apa? Betul. Gitu. Jadi hanya dari logika dia supaya dalam tanda kutip dibilang orang yang pro kepada Allah. Padahal enggak juga. Allah yang menciptakan ada az-zulm al-khair wasyarr. Kejahatan sama ada keburukan. Wa nabluukum bil khairi wasyarr. Kami ciptakan, kami fasilitasi adanya hal yang gelap, yang terang, yang bejat. Ada manusia bangsat, manusia baik, itu semuanya sebagai ujian. Bahkan iblis pun kami izinkan untuk eksis di muka bumi ini supaya ujian bagi kita. Gitu. Kan sering ada itu. Namanya folk wisdom biasanya. Apa sih? Kalimat-kalimat yang kelihatannya indah.
supaya rezeki banyak tinggalkan maksiat. Ya. Dari mana? Orang kaya ini semua maksiat semua. Betul. Contoh gini, misalkan innamal usri yusra. Kan itu butuh benar ayatnya. Ya. Di innamal usri yusra itu nggak langsung otomatis. Ya. Dan nggak bisa terjadi hanya diyakini. Ya. Situ ada effort, harus ada usaha. Iya. Untuk bisa mempermudah itu kan ada usaha. Benar gitu. Dan untuk orang yang berusaha, Allah itu menghadiahkan full sempurna. Sehingga saya itu sering protes. Obed, ini kan ilmu barat. Ya. Langsung protes. Ilmu barat? Memang ada ilmu barat? Anda akidahnya apa? Semua ilmu itu milik Allah. Mau psikologi, ilmu kriminologi, ilmu apapun. Betul. Allah memberikan ilmu yang sempurna kepada bangsa yang mau mencari ilmu. Mau orang barat, ya orang mana-mana bisa. Jadi gitu. Intinya berarti motivasi harus ada referensinya. Satu referensi. Memberikan solusi yang nyata. Aksi. Gitu. Dan ketiga tidak bisa menolak realitas ini. Di mana ada plus sama ada minus. Supaya apa? Dunia ini bisa bergerak. Ya. Cuma kalau isinya plus ya mati dunia ini. Ya, betul. Asep hidup ini bersyukur. Bersyukur aja Asep, berpikir positif katanya. Samping Pak Asep ada penjahat gimana? Ya, betul. Di depan saya ada kebutuhan. Kebutuhan. Kan? Gitu loh. Terus nih, tidak boleh orang itu kalau mendidik itu harus apa sih? Emosinya harus positif. Ya. Gitu. Coba Pak Asep bisa praktekin ke bawahan nggak? Ya tidak semuanya gitu loh. Terkadang kan harus demokratis, terkadang ya betul. Terkadang harus fine. Ya yang pernah Pak Dokter sampaikan itu, jadi di saat melakukan apa sih, di saat seorang leader itu harus melihat audiennya itu apakah kereta, taksi atau truk gitu. Nggak bisa disamakan. Kan demokratis dalam Islam yang saya pahami itu Nabi Muhammad pun harus perang. Kadang-kadang dia harus memberikan hukuman yang berat terhadap sahabatnya gitu. Tidak semua sahabat pun ada kelas-kelasnya gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun misalnya gini ya, ngajak orang perang gitu misalnya. Ternyata dia punya istri, punya meninggal dalam perang. Saat itu kan secara hidden agenda kan, saat itulah istri itu juga terkadang berpikir negatif Nabi Muhammad kan. Ini suami saya mau dikemana ini kan? Disitulah humannya Nabi itu. Nah, ini jangan sampai percayalah kepada Allah, nanti orang juga ngikuti Anda. Ini terlalu menyederhanakan kehidupan. Bahkan saya lihat tuh ada ceramah itu ya, mau pengen akhlak yang karimah, ya sholat. Dari mana logika itu, dari mana gitu loh. Ya kan? Terlalu menyederhanakan persoalan. Inilah tanpa melihat prosesnya dulu. Ada proses, ada aksi, dan ada referensi yang saya setuju nih, referensi. Ini jangan sampai orang itu pakai logika subjektivitas pribadi supaya karena dibilang betul pasukan Allah. Mohon maaf nih Pak Dokter, kan gini, logika seseorang itu yang saya tahu itu kan bergantung kepada keilmuannya, kemudian pengalamannya dan keyakinannya. Gitu. Nah kalau dibimbing dengan wahyu, dengan ilmu, dengan orang-orang yang di sekitarnya yang bisa share tentang ilmu ini, insya Allah lurus. Gitu. Tapi gini, di atas tadi itu jangan lupa Pak Syed ya, motivasi itu dibutuhkan. Para nabi saja membutuhkan motivasi dari Allah langsung atau dari sahabat-sahabat. Kan waktu Nabi Muhammad bingung pada perang Badar itu kan secara pribadi kan grogi itu. Gimana 300 orang menghadapi 1000 orang kan. Nah contohnya seperti di tahun kesedihan itu, Amul Husni yang meninggal, Siti Khadijah, meninggalnya Abu Thalib. Itu kan butuh motivasi. Butuh motivasi, kalau enggak kan down. Manusianya betul. Gitu down, gitu. Namanya disebut Amul Husni. Gitu. Dan banyak nabi-nabi itu yang mau hancur hatinya. Gitu. Termasuk misalnya Nabi Yakub. Pokoknya banyak lah. Intinya gini, perjalanan hidup para nabi itu tidak semudah yang dikatakan motivator. Betul. Ada prosesnya itu, ada prosesnya. Nah, saya mengajak teman-teman motivator, salah satu konten yang perlu saya sebarkan karena saya sendiri juga dulu sampai sekarang kadang-kadang motivasi juga itu kita kasih penguatan dan kita pahamkan bahwa realitas itu nggak putih saja gitu loh, ada hitam putih dan itu biasa gitu. Ngikuti para nabi saja, tidak harus syukur-syukur ada sukses itu kaya semua gitu loh. Tapi kan tidak harus ke sana. Karena nggak semua orang juga punya standar hidup kayak gitu kan. Betul. Oke, Pak Dokter, terima kasih nih. Ini ada pencerahan buat saya. Satu lagi Pak. Karena kali itu motivator itu
mengglorifikasi kesuksesannya. Kan ada itu kan. Ya. Ada beberapa motivator yang mengglorifikasi. Padahal orang yang lebih kaya dari dia aja tidak mungkin kekayaannya gitu loh. Tetapi itu kan dilema ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu perlu di dalam tanda kutip ya dikasih-kasih gitulah. Ya. Betul. Luar biasa Pak Dokter. Terima kasih saya dapat pencerahan mengenai motivasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.